Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah, para hadirin hadirat yang semoga Allah rahmati dan cintai. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita limpahan kasih sayangnya, limpahan rahmatnya, sehingga kita masih merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, nikmatnya cahaya sunnah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat bertangga salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah, yang semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang semoga Allah rahmati, InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama bermajlis ilmu, membahas tentang bahwa pentingnya thalabul ilm. Thalabul ilmi atau menuntut ilmu itu adalah seruan bukan hanya dari Rasulullah SAW, akan tetapi juga Al-Quran sendiri hakikatnya mengajak kita untuk selalu thalabul ilmi. Maka Syekh Zaidan dalam Usulud Da'wah menyebutkan bahwa ilmu merupakan kunci kesuksesan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita seharusnya sebagai orang yang beriman itu tidak ada batasan dalam menuntut ilmu. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, mihnatuna hadhihi minal mahdi ilal lahad, bahwa profesi kita sebagai penuntut ilmu itu dari lahir hingga kita kembali lagi ke liang lahat. Untuk itulah ilmu memiliki kedudukan mulia dalam Islam, di mana Islam menyuruh kepadanya menguatkan urgensi akan hal tersebut. Maka terkait urgensi ilmu ini, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, talabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Bahwa sekelas Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Kenapa? Para hadirin hadirat, kenapa Imam Syafi'i mengatakan bahwa menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat nafilah, sholat sunnah? Karena ketika kita menuntut ilmu, hakikatnya kita juga mengangkat kebodohan dari diri kita. Hakikatnya juga kita akan memberikan dampak positif ilmu yang kita tuntut itu kepada orang lain. Kita akan mengajarkan ilmu yang kita pelajari kepada anak-anak kita, kepada sanak famili kita, kepada saudara-saudara kita. Maka inti dari kita menuntut ilmu, kata Imam Al-Zarnuji dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim, beliau mengatakan bahwa seorang menuntut ilmu itu pertama mengangkat kebodohan dari diri sendiri, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengangkat kebodohan dari keluarga kita, karena akhirnya ketika kita mendapatkan ilmu, kita akan mengajarkan ilmu tersebut kepada anak-anak kita. Yang ikhwan akan mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada istrinya bagaimana ilmu itu, bagaimana ilmu berumah tangga, bagaimana ilmu mendidik anak, bagaimana ilmu untuk mencari sesuatu yang halal. Maka pentingnya seorang suami, seorang bapak, seorang ayah untuk menuntut ilmu agar bisa membawa istri dan anak-anaknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagi para akhwat, bagi para ummahat, hendaknya dia juga mempelajari menuntut ilmu. Untuk apa? Karena dia kelak akan menjadi madrasatul ula, kelak akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya, yang akan mengajarkan kepada anak-anaknya pertama tentang surat Al-Fatihah yang dimana dibaca setiap sholatnya. Kemudian mengajarkan bagaimana adab-adab, bagaimana adab-adab dalam
masuk kamar mandi, bagaimana adab dalam makan, bagaimana adab masuk masjid dan sebagainya. Siapa yang mengajarkan itu semuanya kalau bukan para ibu-ibu, para ummahat? Bagaimana dia akan mengajarkan ke anak-anaknya kalau dia nggak pernah menuntut ilmu, nggak pernah bermajlis ilmu? Apa yang akan dia berikan kepada anak-anaknya kelak? Maka sudah selayaknya seorang ibu, seorang ummahat, seorang akhwat itu belajar menuntut ilmu agar bisa mendidik anak-anaknya kelak, mencetak generasi-generasi Islami, generasi-generasi Qurani. Maka Imam Al-Jauzi mengatakan mengangkat kebodohan dari diri sendiri, kemudian yang kedua mengangkat kebodohan dari keluarga kita, dan yang ketiga adalah mengangkat kebodohan dari masyarakat atau sekitar kita. Ini inti dari kita menuntut ilmu. Ya. Tak heran Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan thalabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Ya. Padahal salat nafilah itu kenapa lebih kalah dengan menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu itu faedahnya akan dampaknya lebih banyak dibandingkan salat nafilah. Kalau salat nafilah antum salat yang didapatkan adalah buat diri sendiri. Tapi kalau menuntut ilmu itu bermanfaatnya bukan hanya untuk antum, tapi juga buat keluarga antum, juga buat masyarakat sekitar antum. Bahkan Imam Syafi'i juga mengatakan laisa ba'dal faraidhi afdalu min talabul ilm. Tidak ada amalan setelah amalan fardu atau amalan wajib yang lebih utama dari menuntut ilmu. Man arada dunya, kata Imam Syafi'i, fa'alihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang ia menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaknya dia berilmu. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan beberapa kisah motivasi menuntut ilmu yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, dalam Al-Quranul Karim ada beberapa kisah tentang pentingnya menuntut ilmu. Ada kisah tentang pentingnya menuntut ilmu. Kisah pertama adalah perjalanan Nabi Musa alaihissalam dalam menuntut ilmu. Kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam ini bermula dari pertanyaan yang dilontarkan oleh Bani Israel, yaitu kaumnya, kepada beliau. Pertanyaan tersebut bunyinya apa? Wahai Musa, siapakah orang yang paling berilmu? Menjawab pertanyaan tersebut Nabi Musa berkatakan, Aku adalah yang berilmu. Mendengar jawaban Nabi Musa, Allah pun langsung menegurnya. Karena Nabi Musa tidak menisbahkan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memberitahukan bahwa ada orang yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Maka mendengar ada orang yang lebih berilmu darinya, Nabi Musa bergegas untuk apa? Membawa perbekalan, mengambil seorang pemuda yang bernama siapa? Yusha bin Nun untuk membersamai perjalanan dalam menuntut ilmu. Bayangkan para jamaah, para ikhwan akhwat yang semoga Allah rahmati dan cintai. Sekelas Nabi Musa yang beliau adalah salah satu ulul azmi minar rusul. Salah satu nabi itu memang orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala, tapi di antara nabi itu ada orang yang lebih, ada pilihannya lagi. Orang-orang yang Allah pilihin lagi, yaitu namanya ulul azmi. Para nabi yang benar-benar Allah coba dengan cobaan yang berat, benar-benar orang yang pilihan. Ya. Maka ulul azmi itu ada 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza akhadna minan nabiyina minka wa min Nuh wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha." Di antara nabi-nabi, ya, itu ada ulul azmi, dan di antara ulul azmi itu ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh. Ya. Ulul azmi orang-orang yang benar-benar Allah pilih. Ya, benar-benar Allah pilih untuk menjadi nabi yang terbaik. Bagaimana Nabi Musa adalah salah satu kalimullah, nabi yang langsung diajak bicara Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an itu kalimullah. Nabi Musa adalah orang yang diajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika diberitahukan kepada dia bahwa ada orang yang lebih berilmu dari kamu, wahai Musa, Nabi Musa enggak congkak, enggak sombong. Ya, padahal sekelas Nabi Musa, ilmunya sudah Masya Allah.
Kemudian apalagi dijamin surga Nabi Musa. Ya. Dan di antara kisah dalam Al-Quran itu Allah sebutkan adalah kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun. Ya, maka sepertiga dari Al-Quran itu kan kisah-kisah. Dan di antara banyak dalam Al-Quran itu Allah kisahkan Nabi Musa dengan siapa? Dengan Fir'aun. Bukti bahwa Allah sangat mencintai Nabi Musa. Tapi ketika Allah mengatakan bahwa ada orang yang lebih berilmu dari kamu, wahai Musa, Nabi Musa kita itu enggak sombong, rendah hatinya, langsung bergegas, ya, mendatangi Yusha ibn Nun dan membawa perbekalan untuk mencari orang tersebut yang kelak ini adalah Nabi Khidir atau Khadir dalam riwayat lain. Maka kisah perjalanan Nabi Musa Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 60 hingga 82. Nanti kalau bapak-bapak ibu semuanya, para ikhwan, para akhwat, setiap hari Jumat biasa membaca Al-Kahfi, dibuka. Di surah Al-Kahfi itu ayat 60 hingga 82 itu ada kisahnya perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu. Maka selayaknya suatu perjalanan Nabi Musa pun mengalami kesulitan dalam perjalanan tersebut. Maka pembantunya yaitu Yusha ibn Nun mengikatnya untuk beristirahat, untuk mengingatkannya untuk beristirahat. Nabi Musa itu berjalan bukan hanya 2 hari 3 hari Bu menuntut ilmu, Bapak Ibu semuanya. Bukan hanya seminggu, bukan hanya 2 tahun 3 tahun. Tapi Hukubah itu para ulama mengatakan bahwa Nabi Musa itu berjalan untuk mencari Nabi Khadir itu bertahun-tahun. Ada yang mengatakan 80 sanah, 80 tahun untuk berjalan menuntut ilmu, mencari namanya Nabi Khidir. Seorang Nabi Musa sekelas Nabi Musa mau menuntut ilmu, berjalan ribuan kilo, bahkan bukan 2 hari 3 hari, bukan 3 tahun 4 tahun, sampai bertahun-tahun 10 tahun itu berjalan, ditemenin oleh Yusha ibn Nun dengan membawa perbekalan yang sedikit. Dulu belum ada kayak kita, belum ada kendaraan, belum ada motor, ya. Masih pakainya mungkin bighal, masih pakainya kuda. Tapi bagaimana semangatnya Nabi Musa mencari ilmu ini, menuntut ilmu. Padahal beliau adalah kelasnya kalimullah. Tapi tidak ada rasa malu atau apa, tetap berjalan. Bagaimana kesabaran? Para ulama menjelaskan Nabi Musa itu selain beliau sabar sekali, itu juga rendah hati, tawadhu. Orang kan nggak mungkin Pak Ibu bisa menuntut ilmu sampai bertahun-tahun gitu, berjalan hanya untuk menemui seorang guru gitu ya. Kadang-kadang kita hanya jaraknya berapa meter aja sudah nggak mau datang kajian yang sekarang sudah terbuka di mana-mana, luas kajian ilmu di mana-mana bisa kita datengin, ya kan? Kadang-kadang untuk mendatangin pun kita disebutkan dengan ini, disebutkan dengan itu dan sebagainya, ya. Tapi bagaimana Nabi Musa alaihissalam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdhiya hukuba." Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan." Bagaimana semangatnya, Pak? Ibu, bagaimana semangatnya Nabi Musa? Lihat, saya enggak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan 2 laut. Atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Semangatnya luar biasa Nabi Musa dalam menuntut ilmu. Dari sinilah kisah perjalanan Nabi Musa untuk menuntut ilmu menegaskan fakta penting bahwa Nabi Musa ialah potret penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh. Penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh. Dan kisah tersebut menunjukkan tentang urgensi serta keutamaan ilmu itu sendiri. Makanya sempatkanlah para hadirin hadirat dalam seminggu kita menghadiri majelis ilmu, sempatkanlah. Walau kita duduk di masjid, kita mendengarkan nasihat, kita mendengarkan kalam ulama, kita mendengarkan kitab-kitab ulama. Kita layaknya harus mengilmui diri kita. Karena kita akan mengilmui anak-anak kita. Karena kita akan mengilmui saudara-saudara kita. Kita akan mengajarkan ilmu. Kalau kita jarang duduk di majelis ilmu, apa yang kita akan berikan kepada anak-anak kita? Maka ilmu itu harus dicari, dituntut ilmu itu. Bagaimana kisah perjuangan ulama terdahulu para hadirin hadirat. Ya. Ulama terdahulu itu, ya, para ulama salaf, ya.
Para sahabat ridwanullah alaihim itu sampai kadang-kadang berjalan dari Mekah ke Yaman untuk hanya mencari satu hadis. Untuk mencari satu hadis. Dan itu ribuan kilo, Pak. Bayangkan kalau sekarang Hijaz itu, sekarang Saudi itu ke Yaman itu kan berapa kilo? Ya ribuan kilo yang nggak bisa ditempuh. Kalau sekarang mungkin ya bisa ditempuh dengan bus, sudah ada bus. Dari Saudi ke Yaman itu sudah ada bis. Kalau dulu kan nggak ada namanya bis. Harus pakai apa? Pakai kuda. Pakai apa? Unta. Pakai keledai. Ribuan kilo. Hanya untuk mencari satu hadis. Bayangkan bagaimana semangat mereka dalam hanya mencari satu hadis saja. Kalau kita sekarang sudah bisa ada dengan berbagai macam transportasi yang ada, bisa kita kemana? Ya, saya yakin juga para hadir yang datang ke sini juga semuanya nggak ada kan yang naik keledai ini. Ada nggak yang naik keledai ke sini? Nggak ada. Yang naik kuda ada? Nggak ada juga. Yang naik kerbau ada? Nggak ada. Unta ada yang naik unta? Nggak ada. Alhamdulillah para hadirat semuanya datang ke sini minimal sudah pakai motor. Ya alhamdulillah. Walaupun mungkin ada yang pakai sepeda, tapi itu sudah lumayan Bapak hadir, Bapak Ibu-ibu semuanya. Ya sepeda itu sudah lumayan dibandingkan bagaimana ya zaman dahulu. Ya berjalan dengan di bawah terik panas. Tegal irang apa-apa nih dibandingkan Mekah. Panasnya Mekah itu gak ada apa-apanya. Tegalnya paling panas berapa Pak? Ibu-ibu berapa paling panas di Tegal ini? 39, 38 38 Di Saudi itu ya, saya pernah di Sudan juga, itu hampir 45 panasnya. Di sini cuma 39, gak seberapa. Iya kan? Bayangkan berjalan ribuan kilo ya di bawah terik panas ya, yang panasnya menyengat sampai 45, kadang-kadang 50, kadang kalau musim panas puncaknya Ramadan sampai 50 ya. Padang pasir pula ya, tandus ya kan, nggak ada pepohonan, nggak ada apa yang buat rindang-rindang, nggak ada ya. Bayangkan mereka berjalan, kalau nggak semangatnya membara-bara dan menuntut ilmu, mereka nggak mungkin berjalan ribuan kilo dari Mekah ke Yaman untuk mencari satu hadis. Bahkan kadang-kadang kalau mereka sudah berjalan, ibu-ibu, bapak-ibu semuanya, dari Mekah ke Yaman berjalan nih, sudah nyampe Yaman, ternyata dia mau ngambil hadis sama si fulannya melihat kalau si fulan ini lagi mabuk atau lagi apa, nggak jadi diambil hadisnya. Nyesek gak itu kira-kira? Sudah berjalan ribuan kilo, ketika mau nemui ulama yang itu ulama yang mau diambil hadisnya, ternyata lihat ulamanya lagi, contohnya lagi mabuk atau lagi apa, nggak jadi diambil. Ya. Tapi inilah semangatnya para ulama. Walaupun mereka sudah berjalan kemanapun, ke Syam, berjalan kemana, mereka nggak patah semangat. Ya. Bahkan ada di antara ulama itu menceritakan bahwa saya ya pernah berjalan untuk mencari satu hadis dari Mekah ke Yaman, dan saya sudah sampai kencing darah 2 kali di perjalanan. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, kalau orang sudah kencing darah itu kan artinya apa? Sudah ada, nggak ada yang bisa dimakan. Betul apa enggak? Kalau masih ada yang dimakan kan keluarnya apa? Air, betul apa enggak? Kalau ada yang kita makan keluarnya ya kotoran. Tapi ini sampai kencing darah 2 kali di perjalanan. Pertama di Syam, ya dia lewat di Syam, kencing sekali, kemudian kencing lagi. Saking sudah habis segala perbekalannya yang ada, ya sudah nggak ada lagi apa yang bisa dimakan, sampai kencing darah 2 kali. Itulah perjuangan para ulama, perjuangan para tabi'in, tabi'in, para ulama salaf dalam menuntut ilmu. Mereka tidak lelah untuk menghidupkan Islam ini melalui ilmu, melalui hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga kita sekarang merasakan nikmatnya perjuangan mereka. Ya. Maka kita ya jangan sampai ya malas untuk menuntut ilmu, malas untuk belajar, malas untuk memperbaiki diri, mengimprove. Ya. Maka Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsirir Kalamil Mannan menyebutkan 3 hikmah. 3 hikmah terkait kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Yang pertama, hikmahnya yang pertama, Nabi Musa adalah seorang nabi dan juga seorang rasul. Bahkan termasuk ulul azmi yang saya ceritakan tadi, ulul azmi. Namun hal itu tidak mengurangi semangatnya untuk berburu
ilmu baru. Lah kita siapa Bapak Ibu semuanya? Ya nabi ya bukan. Dijamin surga juga belum bukan. Ya kan? Ya masih banyak berdosa. Ya Nabi Musa yang sudah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dijamin surga, yang sudah diajak jadi nabi, itu aja masih mau menuntut ilmu. Lah kalau kita enggak mau menuntut ilmu, itu kan kebangetan. Ya kan? Masa semangatnya kalah dengan Nabi Musa alaihissalam yang sudah dijamin surga, kita aja belum dijamin surga. Maka sudah selayaknya kita lebih banyak menuntut ilmu, memperbaiki diri, karena ilmu itu yang akan menjadi cahaya kita dalam mengarungi kehidupan. Ya, kita menuntut ilmu, kita tahu ilmunya ini, kita tahu ini, kita tahu ini, nggak boleh ini, boleh dan sebagainya. Karena ilmu itu yang akan menjadi cahaya antara hak dan batil. Ketika kita menuntut ilmu, kita tahu oh ini adalah yang dilakukan Rasulullah SAW, kita harus amalkan, kita harus jalankan. Ini adalah sunnah, kita harus amalkan, kita jalankan seperti itu. Ya. Maka inilah faedah yang pertama, bahwa Nabi Musa sekali lagi adalah seorang nabi dan juga rasul, tapi tidak mengurangi semangatnya untuk menuntut ilmu. Faedah yang kedua, Nabi Musa alaihissalam telah menempuh perjalanan dengan jarak yang sangat jauh dan mengalami keletihan dalam mencarinya. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan cintai, sekelas Nabi Musa aja juga merasakan namanya letih dalam berjalan, letih dalam menuntut ilmu. Nah, kita kok nggak mau berletih-letih dalam menuntut ilmu? Kita kok nggak mau capek-capek dalam menuntut ilmu? Sekelas Nabi aja mau capek-capek dalam menuntut ilmu. Makanya dalam Al-Quran itu apa? Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Dan saya merasakan benar-benar dari safar ini nasaba, keletihan, rasa capek yang mendalam. Ya. Maka kalau kita ya kok belajar nggak mau capek, ya nggak usah belajar, macul aja di sawah mungkin, iya kan? Capek juga, lebih capek juga al-macul di sawah, iya kan? Lebih capek juga. Makanya mendingan mana? Iya kan? Mendingan menuntut ilmu kita capek, ya kan? Sama-sama keduanya capek, iya kan? Sekelas Nabi Musa aja merasa letih, merasa capek dalam menuntut ilmu, iya. Itu kelasnya Nabi. Apalagi kita ya, kita nggak apa-apa, capek-capek kita, lelah-lelah. Ya, maka kita juga nasihatkan kepada anak-anak kita nanti, kepada generasi kita nanti, nak nggak apa-apa nak kamu sekarang capek-capekan di pesantren, nak nggak apa-apa nak kamu sekarang capek-capekan menghafal Quran, nggak apa-apa. Ya, sekelas Nabi Musa saja capek lelah dalam menuntut ilmu. Ya, nggak apa-apa capek-capekan. Ya, nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu semua juga harus mencontohkan bahwa Bapak Ibu ini juga rajin, juga ngikutin kajian, ngajuin ini. Ya, walaupun jaraknya mungkin jauh berapa kilo untuk datang ke masjid, untuk datang, tapi itulah suatu pengorbanan yang harus kita korbankan. Ya, maka ilmu itu butuh pengorbanan dari segi tenaga, materi juga iya. Itu ilmu. Ya, kita harus mengorbankan semuanya. Ulama terdahulu itu Pak, ya sampai banyak ulama-ulama yang diwarisi oleh orang tuanya dengan berapa ratus dirham, tapi semuanya digunakan untuk menuntut ilmu. Artinya apa? Digunakan untuk perjalanan, untuk safar kemana, digunakan semuanya sampai habis, nggak ada sama sekali yang dia pakai kecuali untuk menuntut ilmu. Ya. Salah satu ulama sahabat tabi'in itu banyak yang dia diwarisi 100.000 dirham, tapi digunakan untuk menuntut ilmu. Ya. Maka tidak apa-apa kalau kita membiayai anak-anak kita untuk masuk pesantren, itu nggak ada ruginya. Ya. Untuk mempelajari Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, tidak ada ruginya. Ya, karena hakikatnya adalah investasi kita di akhirat nanti. Nabi Musa alaihissalam, ini adalah kisahnya, faedah yang kedua, bahwa Nabi Musa juga telah menempuh perjalanan yang panjang dan juga merasakan keletihan. Maka sudah wajar Bapak Ibu semuanya, mungkin kalau capek ke sini dan sebenarnya ke Masjid Ibrahim Center ini kemudian merasakan capek, sudah wajar. Sekelas Nabi aja merasakan capek atau letih. Ya. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau juga memiliki umat. Nabi Musa itu juga memiliki umat yang harus dibimbing dan ditujukan ke jalan yang lurus. Sekalipun demikian, beliau tetap meninggalkan pengajaran kepada umatnya demi mendapatkan tambahan ilmu. Bayangkan, Nabi Musa itu kan umatnya juga banyak, tapi beliau rela meninggalkan umatnya untuk apa? Untuk mengupgrade, untuk menambah ilmu. Maka sudah selayaknya juga kita sebagai orang tua, kita sebagai guru harus mengupgrade ilmu kita. Ya, harus mengupgrade ilmu kita.
Jangan sampai ilmu kita stagnan saja. Kita harus terus mendapatkan ilmu, belajar dan belajar lagi. Maka selama nafas kita masih diberikan nafas, selama itu kita pula juga selalu menuntut ilmu. Jangan berhenti ketika kita nafas kita masih ada, kita berhenti menuntut ilmu. Jangan. Ya. Maka harus kita selalu mengupgrade menuntut ilmu, ya. Ilmu, karena ilmu itu sangat luas sekali. Ilmu Islam terutama sangat luas sekali Bapak Ibu semuanya. Sangat luas. Ya, seluas lautan. Ya, ilmunya Allah apalagi luas sekali. Maka orang jangan sampai dia puas dengan yang hanya dia dapatkan. Ya, sudah mendatangkan mukjizat ini sudah puas dengan itu. Tidak. Dia harus haus dengan ilmu. Karena ilmu Islam itu sangat banyak sekali dan banyak harus dipelajari. Ya, maka sekelas Nabi Musa saja mau mengupgrade ilmu. Bahkan dia rela meninggalkan umatnya. Lah kita umat aja nggak ada, kok nggak mau nuntut ilmu? Iya, iya kan? Umat aja nggak ada, yang diajarin aja nggak ada, kok nggak mau menuntut ilmu? Nabi Musa aja punya umat, punya jamaah, mau menuntut ilmu, bahkan rela meninggalkan umatnya. Ya. Maka kita sudah selayaknya mengupgrade ilmu, ya, bermajlis ilmu, menuntut ilmu, karena ini adalah Rasulullah SAW mengatakan bahwa majlis ilmu adalah salah satu taman dari taman-tamannya surga. Ya, maka utama majlis ilmu sangat banyak sekali. Kita dihadiri para malaikat, ya, bahkan malaikat meminta ampun buat kita. Bagaimana faedahnya majlis ilmu ini? Sangat luas sekali. Ini adalah 3 faedah yang disebutkan Imam As-Sa'di rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya tentang faedah dari kisahnya Nabi Musa dengan Khadir alaihissalam. Kemudian motivasi yang kedua adalah yang bukti bahwa Al-Quran itu mengajak kita untuk talabul ilmi adalah Islamnya tukang sihir Fir'aun. Islamnya tukang sihir Fir'aun. Ya, ini pentingnya ilmu. Ya, selain Al-Quran itu mengajak kita untuk bertalab, ini juga Al-Quran itu mengingatkan bahwa ilmu itu sangat penting sekali. Ya. Kisahnya Islamnya tukang sihir Fir'aun itu termaktub dalam surat Thaha ayat 65 sampai ayat 76 yang mengisahkan pertarungan sihir mereka melawan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, hingga akhirnya mereka bersujud dan mengikrarkan keislamannya seketika itu juga mereka mengatakan bahwa amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Maka keimanan mereka membuat Fir'aun murka. Ya, kalau kita tadabburi dalam Al-Quran itu, keimanan mereka, ya, orang-orang yang disihir-sihir yang disuruh Fir'aun itu kok malah balik beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan tugas mereka untuk apa? Hakikatnya untuk melawan Nabi Musa. Tapi malah kok berbalik. Kok malah jadi beriman kepada Allah. Ya kan? Maka keimanan mereka membuat Fir'aun murka dan mengancam akan memotong tangan. Ya, la qattana aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Walau salibannakum fi judu'in nakhl. Kata Allah Subhanahu wa taala, Firaun itu ketika murka dan mengancam akan memotong tangan dan kaki mereka secara tersilang dan menyalib mereka di pelepah kurma. Tapi ancaman itu dijawab para ahli sihir dengan tenang dan yakin. Dalam surat Thaha para tukang sihir itu mengatakan, qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinat walladzi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhil hayatad dunya. Yang artinya mereka para penyihir itu berkata apa? Kami tidak akan memiliki tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata mujizat itu yang telah datang kepada kami atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan dunia ini. Sungguh ajaibnya, ya, sihir-sihir Fir'aun ini. Sampai mengatakan bahwa engkau hanya bisa menghakimi dunia saja, di akhirat kamu nggak bisa. Ya. Dari sini tidak jelas perbedaan sikap tukang sihir yang awalnya menjadi pembantu Fir'aun, namun sekarang menentangnya. Lantas apa yang menyebabkan keteguhan mereka? Kok bisa mereka teguh? Jawabannya adalah karena ilmu. Ya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir. Salah satunya adalah Imam An-Nasafi. Imam Nasafi salah satu ulama tafsir berkata dalam kitab Madarikut Tanzil wa Haqiqut Ta'wil, beliau mengatakan wa darra fir'aunu jahlahu bihi wa nafa'ahum ilmuhum bis-sihri fa kaifa bi'ilmi syar'i. Kejahilan Fir'aun, kebodohan Fir'aun tentang sihir membahayakannya
Ya, sehingga ia tetap dalam keadaan apa? Keadaan kafir. Ya. Akan tetapi, ya, para penyihir-penyihir itu, ya, para penyihir-penyihir itu dia mempelajari, dia tahu sihir, ya. Karena kan Firaun nggak tahu sihir itu apa. Ya. Maka di sini kejahilan kebodohan Firaun itu tentang sihir membahayakannya, sehingga ia tetap berada dalam kekafiran. Sedang pengetahuan para tukang sihir, pengetahuan tentang sihir ini, tentang sihir itu bermanfaat bagi mereka. Jadi bagaimana dengan ilmu syar'i? Kalau tukang sihir aja, ya, tahu ilmu sihir itu bermanfaat bagi mereka, bagaimana dengan ilmu syar'i? Ya. Dari pernyataan di atas, ya, yang menjadi sebab Fir'aun tetap kafir dan tidak tunduk kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, ialah karena ia tidak tahu menahu tentang ilmu sihir. Sementara tukang sihir itu, mereka tahu dan sadar bahwa tongkatnya Nabi Musa itu, yang menjadi ular itu, benar-benar apa? Yang memakan ular kecil itu benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, bukanlah sihir-sihir semata. Maka seketika itu pula mereka beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Ya, yakni ilmu sihir mereka lah yang menghantarkan mereka pada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sihir mereka yang menghantarkan hidayah. Bagaimana dengan ilmu syar'i? Kalau kita mempelajari ilmu syar'i, ya, itu akan lebih mengantarkan hidayah kepada kita, mengantarkan kita menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan sampai kita bermalas-malasan menuntut ilmu. Bahkan Imam Nasyafi pun memberikan penjelasan lebih menarik dalam pernyataannya. Jadi bagaimana dengan ilmu syar'i? Kalau tukang-tukang sihir Fir'aun itu dengan hanya apa ilmu sihirnya bisa mengantarkan mereka kepada hidayah, bagaimana dengan ilmu syar'i? Lebih bisa mengantarkan kita kepada hidayah itu. Lebih bisa menunjukkan kita kepada jalan yang benar, kepada ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, jalannya para ulama, para sahabat, para ulama salafus saleh. Maka jika ilmu sihir yang dilarang saja menghantarkan pemiliknya kepada jalan keimanan, lantas bagaimana dengan ilmu syar'i? Ya. Ilmu sihir yang dilarang saja menghantarkan kepada jalan keimanan, lantas bagaimana dengan ilmu syar'i? Tentunya ilmu syar'i ini akan membimbing pemiliknya kepada keimanan yang lebih berkualitas. Ini adalah bukti bahwa ilmu itu lebih agung, bahwa bukti bahwa Al-Quran itu mengajak kita untuk selalu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ya, kisahnya Islamnya sihir Fir'aun. Ya, ini kisah yang kedua. Dan kisah yang ketiga adalah kisahnya burung hudhud. Kisahnya burung hudhud yang dikisahkan dalam surat An-Naml. Ya. Kisah burung ini disebutkan dalam surat An-Naml ayat 20 sampai ayat 28. Termaktub dalam surat An-Naml, ya, bahwa kisah burung hudhud ini berawal dari inspeksinya siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman inspeksi kepada pasukannya. Namun ketika pengecekan sekawan burung itu, kok nggak melihat mana si hudhud ini? Kok nggak ada? Lantas Nabi Sulaiman bertanya, ya, dalam Al-Quran itu surat An-Naml dulu, mengapa aku tidak melihat hudhud? Atau ia termasuk yang tidak hadir? Maka setelah bertanya, ya, dan memastikan bahwa hudhud tidak ada, Nabi Sulaiman bersumpah dalam Al-Quran dalam surat An-Naml mengatakan apa? Lau adzibannahu adzaban syadida aw la'adzbahannahu aw la ya'tiyannahu bisultanin mubin. Sungguh aku benar-benar akan menyiksanya dengan siksaan yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Dari pernyataan Nabi Sulaiman ini terlihat jelas bagaimana kemarahan dan kemurkaan Nabi Sulaiman kepada hudhud. Karena ketiadaan hudhud ini merusak kedisiplinan. Jika dibiarkan akan berakibat pada pelanggaran-pelanggaran yang lain. Maka untuk itu Nabi Sulaiman mengancam dengan ancaman yang amat pedih, kecuali ia datang dengan membawa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Singkat cerita, burung hudhud selamat dari ancaman siksaannya Nabi Sulaiman. Siksaannya akan diberikan. Lantas apa yang menjadi sebab burung hudhud terbebas dari hukuman? Apa? Tahu Bapak Ibu semuanya apa yang membuat burung hudhud terbebas dari hukuman? Jawabannya jelas karena apa? Karena ilmu. Hal ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Beliau mengatakan, sungguh Nabi Sulaiman telah mengancam burung hudhud dengan siksaan yang amat berat atau menyembelihnya. Namun burung hudhud selamat karena ilmu. Selamatnya burung hudhud dari ancaman dari Nabi Sulaiman karena apa? Karena ilmu.
Ya. Maka kata pengantar yang disebut hudud itu adalah apa? Kata pengantar yang dikatakan burung hudud. Sesungguhnya aku mengetahui, hei Nabi Sulaiman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu tahu. Ya. Ini hanya bisa diucapkan karena apa? Karena ilmu, karena dia punya ilmu. Makanya dia mengatakan, saya lebih tahu dari apa yang tidak kamu tahu. Karena burung hudud sudah tahu dengan apa? Dengan bertemu dengan ketika itu melihat ya kerajaan Saba ya yang punya Ratu Bilqis. Ya. Makanya dia lebih tahu daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan belum tahu kalau ada kerajaan yang kafir ketika itu yang dipimpin Ratu Bilqis. Ya, karena ilmunya hudud ini akhirnya dia selamat dari ancaman atau apa ancamannya Nabi Sulaiman. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu tahu. Ini hanya bisa diucapkan karena ilmu. Jika tidak kekuatan ilmu, maka hudhud yang lemah tidak akan kuasa mengatakan kata-kata seperti ini kepada Nabi Sulaiman. Inilah faedah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahul Darus Sa'adah bahwa dari kisahnya Nabi Sulaiman dengan hudhud aja ada ilmu di situ. Pentingnya ada faedah. Ya, pentingnya ilmu. Sekelas burung hudhud aja ketika dia berilmu enggak jadi diadab oleh Nabi Sulaiman. Sekelas burung. Apalagi kita manusia. Kalau kita punya ilmu, insya Allah kita akan menjadi penyelamat kita. Bahkan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kalau kita benar-benar menuntut ilmu dan kita menjalankan ilmu tersebut. Ya. Sekelas burung aja tidak jadi diadab oleh Nabi Sulaiman. Apalagi kita manusia. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sudah kami muliakan Bani Adam, anaknya Nabi Adam atau manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum al katsir min khalaqna tafdila. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Bahwa manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di darat dan di lautan, subhanallah. Ya, maka kita sudah selayaknya bersyukur karena ditakdirkan sebagai walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebagai sebaik-baik penciptaan. Maka sudah selayaknya kita juga menggunakan apa yang telah Allah amanahkan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menuntut ilmu. Kita gunakan mata kita, kita gunakan telinga kita, kita gunakan mulut kita hanya sesuatu yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terutama untuk menuntut ilmu ini. Ketika kita duduk di majelis ilmu, berarti kita mendengarkan apa? Memakai telinga kita, memakai mata kita, betul apa enggak? Untuk mendengar. Memakai telinga kita untuk mendengar, ini termasuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar yang baik-baik, mendengar kalimat-kalimat Allah, mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar perkataan ulama. Ya, ini adalah dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita menggunakan telinga yang Allah manahkan kepada kita untuk mendengarkan hal-hal yang enggak bermanfaat, hal-hal yang menjauhkan diri dari hal yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu kita enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendekat ke majelis ilmu, kita memakai mata kita untuk mendengarkan kajian, melihat kajian, telinga kita mendengarkan sesuatu yang berfaedah, duduknya kita, kaki kita melangkah ke majelis ilmu, itu kelak akan menjadi saksi kita di hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari kiamat nanti nakhtimu ala afwahihim, semua mulut kita itu dikunci. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan kita akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki kita akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan baik-baik, kita bermajelis ilmu, kita mendekat dengan ilmu, ya, yang kita lakukan adalah yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang kita langkahkan menuju majelis ilmu, kaki yang kita langkahkan ke masjid untuk melakukan sholat jamaah, ibu-ibu kakinya untuk mengajarkan anak-anaknya, mengantar anak-anaknya ke sekolah, mengantar anaknya ke pondok, tangan-tangannya untuk memasak untuk suaminya, ini kelak akan menjadi saksi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan tangannya atau kakinya malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk duduk bermajlis ilmu, mendengarkan faedah-faedah, mendengarkan
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi sudah saya ceritakan 3 kisah ya. Pertama kisahnya Nabi Musa dengan Khadir ya. Kemudian kisahnya Islamnya para penyihir Firaun ya. Para penyihir Firaun itu masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmu. Kemudian yang ketiga adalah tadi kisahnya Hudhud dengan Nabi Sulaiman ya, karena ilmu juga. Yang terakhir adalah tentu ini kisahnya juga masih di surat An-Naml, yaitu kisahnya pemindahan singgasana Ratu Saba. Kisah pemindahan apa? Singgasana Ratu Saba yang dimiliki oleh Ratu Balqis ya. Kisah ini termasuk juga di surat kisah ini termasuk di surat As-Saba, bukan surat An-Naml, surat Saba ayat 29 hingga 44. Setelah mendapatkan laporan dari Banu Hud tentang keberadaan negeri Saba beserta kondisi duniawinya. Kalau para ulama menjelaskan kalau negeri Saba itu sekarang di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu di mana? Dulu negeri Saba yang tinjau oleh Hudud itu sekarang di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yaman, betul. Negeri Saba itu di Yaman. Ya, sekarang para ulama mengatakan bahwa Saba itu adalah di Yaman. Ya, kalau ada mengatakan negeri Saba itu sekarang di mana? Itu di Yaman. Makanya ada ya, kalau ke Yaman nanti ada di sana itu peninggalan Saba gitu ya, Ratu Saba, negeri Saba itu. Kemudian negeri Saba beserta kondisi di dunia, keagamaan mereka, kemudian Nabi Sulaiman langsung merespon cepat berita yang disampaikan oleh siapa? Hudhud. Kemudian Sulaiman pun mengirimkan Hudhud ke negeri Saba dengan membawa surat yang ditulisnya. Tak lama kemudian Nabi Sulaiman mengadakan sayembara. Ketika itu, ya mengadakan sayembara, ya. Siapakah yang bisa memindahkan singgasana Ratu Saba itu ke hadapannya? Ini di surat An-Naml kisahnya. Ya, di surat An-Naml. Mendengar permintaan tersebut, ada 2 orang yang menawarkan kebolehannya. Ya, yang pertama adalah Ifrit dari kalangan jin, dan yang kedua adalah orang yang memiliki ilmu dari Alkitab. Ya. Maka Ifrit dari kalangan jin menjelaskan bahwa ia bisa melaksanakan atau memindahkan Ratu Saba itu, ya, bahwa Ifrit itu dari kalangan jin bisa memerintahkan bisa memindahkan ya singgasana Ratu Saba atau Bilqis itu sebelum ia berdiri di tempat duduknya. Sebelum berdiri sudah terpindah. Itu Ifrit. Tapi orang-orang yang punya ilmu dari kitab itu, ia dapat memindahkan singgasana ratu itu cuman hanya sebelum dia berkedip. Ratu Sulaiman itu berkedip mata. Maka dengan demikian, orang-orang yang memiliki ilmu dari Alkitab inilah yang memenangkan sayembara tersebut. Yang dipilih oleh Nabi Sulaiman ada siapa? Qala alladzi ilmuhu indahu ilmu minal kitab, bukan jin Ifrit yang dipilih. Oleh karena itu, kisah ini menunjukkan apa? Akan urgensi dan keutamaan ilmu. Ilmu. Karena pemindahan yang dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu dari kitab ini lebih cepat daripada yang dilakukan oleh siapa? Jin Ifrit. Maka tentang hal ini ada menarik yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ashur, salah satu ulama pakar tafsir, ya, Ibnu Ashur, dalam kitab beliau At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan kompetensi antara jin Ifrit dan orang yang memiliki ilmu dari kitab mengindikasikan bahwa sesuatu menjadi mudah diselesaikan dengan hikmah dan ilmu yang tidak bisa dipecahkan dengan kekuatan. Padahal jin Ifrit kalau dibanding kekuatan menang apa enggak? Menang. Akan tetapi ada yang tidak bisa dipecahkan dengan kekuatan, yaitu yang dilakukan oleh ilmu minal kitab, orang-orang ahli kitab yang punya ilmu itu. Ya, maka kompetensi antara jin Ifrit dengan orang yang memiliki ilmu dari kitab ini mengindikasikan bahwa sesuatu menjadi mudah diselesaikan dengan ilmu dan hikmah, bukan hanya dengan kekuatan. Ya. Ini adalah 4 kisah yang Allah kisahkan semuanya dalam Al-Quran, bahwa mengajak kita untuk selalu bertolabul ilm, menuntut ilmu, ya, yang dimana ilmunya Allah ini sangat luas sekali, dan kita semuanya juga kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya, kalau kita hanya kesehariannya, ya, fokus untuk mencari nafkah, tapi tanpa dibarengi membahas ilmu, ya, tanpa dibarengi dia fokus dengan
duniawi saja tanpa akhirat akan ditanya sama Allah Ta'ala. Ya. Maka sisihkanlah waktu dari umur yang Allah kasih ke kita untuk bermajlis ilmu, mendalami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita sekarang enak gitu ya menuntut ilmu di tempat yang masya Allah nyaman sekali, ya kan, di masjid. Sekarang sudah ada AC-nya, ada 3 biji, 4 biji AC-nya, 5 masya Allah. Ya, nikmat sekali. Ya, sekarang kita di masjid ada AC-nya, ada kipas anginnya, subhanallah, kenikmatan sekali. Ya. Kalau sekarang majelis ilmu itu penuh dengan kenikmatan ya, ada kipas angin, ada AC, kok nggak mau datang? Ya, apalagi nanti kalau majelis ilmunya tanpa ada AC, tanpa ada kipas, atau di pinggir jalan dan sebagainya. Ya. Karena apa? Ya. Makanya mentalnya penuntut ilmu itu jangan sampai ketika datang ke majelis ilmu hanya pengennya yang ber-AC atau kipas angin, enggak. Ya. Jadi saya pernah berpengalaman menuntut ilmu di negeri Sudan itu. Saya pernah belajar dengan salah satu syekh pakar hadis namanya Syekh Ahmad An-Najasi hafizallahu taala, salah satu pakar hadis ulama. Dan kita bermajlis ilmu itu bukan di masjid yang seperti ini, yang ada AC-nya, kipas angin, enggak. Kita bermajlis ilmu di mana Bapak Ibu semuanya? Kita belajar sama beliau di mana? Di pinggir jalan. Sambil beliau jualan kitab. Beliau Syekh Ahmad itu adalah seorang penjual kitab di pinggir jalan. Yang pakainya terpal itu, diler, ditata buku-bukunya. Beliau sambil duduk, kita baca hadis dari Bukhari, dari Syama'il, ya, di pinggir jalan, di bawah terik panas Sudan ketika itu 40 derajat, ya. Dan kanan kirinya masya Allah, ya. Tapi itulah, ya, bahwa beliau walaupun kalau kita tanya sebenarnya kaliber ilmu beliau itu subhanallah mumpuni ilmunya. Beliau asalnya dari negeri Habasyah. Habasyah itu mana? Ethiopia sekarang. Negeri yang dulu pertama Rasulullah hijrah. Beliau dari Habasyi. Beliau beliau jadi alim. Beliau itu kalau hafal rijal dalam hadis kutubus sittah. Kita akan disebutkan siapa nama Abu Hurairah, siapa nama Abu Musa Al-Asy'ari, siapa namanya Abu Dzar Al-Ghifari, siapa namanya itu hafal semua. Dan di mana lahirnya, kapan wafatnya, siapa muridnya, siapa gurunya, hafal di luar kepala, ngelotok di luar kepala. Iya, bayangkan. Iya. Siapa namanya Sufyan ibn Uyainah, kapan beliau wafat, kapan beliau lahir, siapa gurunya, ngelotok di luar kepala. Itu alim, ya. Bayangkan, lihat nama-nama rijal itu kalau dalam hadis itu ya, ada ribuan. Dalam hadis itu ada ribuan, ya. Lah kita namanya anaknya aja kadang lupa. Kapan lahirnya aja kadang anak kita lupa. Anak sendiri padahal bukan anak orang. Ya kan? Jangan gitu, bapak-bapak itu mungkin lupa kapan dia nikah, tanggalnya itu ditanya udah lupa mungkin. Kapan jenengan nikah itu sudah lupa kapan. Iya kan? Tapi ini salah satu guru saya, la uzaki Allah ya ahad, saya enggak mentazkiyah siapapun, ya. Beliau keturunan Habasyi, ya, orang Habasyah, dan beliau itu datang ke Sudan, itu umurnya sudah kisaran 30-an ke atas, sudah tua menurut ilmu itu. Dan itu beliau ke Sudan itu belum bisa baca Quran, belum bisa baca hadis dan sebagainya. Datang ke Sudan dengan nol. Ya, belajar mulazamah dengan salah satu syekh saya juga, Syekh Musa'ad bin Bashir, salah satu syekh yang sananya tertinggi di Sudan, bahkan di dunia juga, salah satu muridnya Syekh Yasin Al-Fadani. Itu bermulazamah membaca Al-Quran, mempelajari hadis, hampir dulu sama Syekh Musa'ad itu 5 tahun 6 tahun. Setelah itu beliau benar-benar hafal rijal, benar-benar hadis itu padahal umurnya sudah 3 bulan ke atas, Bapak Ibu semuanya. Maka ilmu itu, ya, umur itu enggak ngefek sebenarnya. Selama dia bersungguh-sungguh, selama dia mujtahid, ya, menghafalkan, bermulazamah, itu bisa. Lah sekelas beliau aja bisa, umurnya sudah di atas 30-an, sudah tua gitu ya. Makanya beliau itu ketika datang kepada beliau orang Indonesia, gitu ya, yang umurnya masih 17, 18, 19 ke Sudan itu takjub. Antum masih muda sekali datang ke Indonesia, datang ke Sudan. Umurnya masih beliau 20, 21. Antum bersyukur sekali.
Saya dulu mulai belajar itu umur 30-an ke atas. Ya. Beliau sangat suka sekali dengan orang Indonesia yang mujtahid, bersungguh-sungguh, ya, yang umurnya masih muda-muda tapi mau menuntut ilmu dan sebagainya. Beliau sangat cinta sekali. Ya. Bayangkan Syekh ini, ya, Syekh Ahmad ini, beliau duduk jamil jualan buku gitu ya. Ketika ada Satpol PP ya, ketika kita diusir kita sama-sama lari, gitu ya. Mana di pinggir jalan. Ya, beliau sama sekali orang yang saya lihat zuhud wara yang masya Allah, ya. Sekelas beliau itu rumahnya, mohon maaf, rumahnya nggak seindah ini, nggak semegah ini megah sekali. Rumah beliau hanya dari kotoran, mohon maaf, kotoran keledai yang sudah mengeras itu ditata jadi rumah. Sekarang ada nggak semiskin-miskin orang Tegal ini pakai kotoran keledai? Ada apa enggak? Ada Bapak Ibu semuanya? Pernah lihat ada semiskin-miskinnya orang di Tegal ini pakai kotoran dari keledai? Kan kalau di Indonesia ini jarang keledai ya. Kalau di sana di Saudi dan di negara Arab itu banyak keledai. Kotoran-kotorannya itu, mohon maaf, itu kalau dibiarkan berada itu kan keras. Itu ditata jadi rumah. Ditata jadi rumah. Kalau di sini semiskin-miskinnya masih ada pakai bata lah minimal, ya kan? Masih lah ada pakai bata, ya kan? Kalau di Tegal ini kan masya Allah, berarti bukti kalau orangnya kaya-kaya. Ya enggak? Kalau di sana guru saya pakainya, mohon maaf, keledai ditata jadi rumah. Itu kalau hujan gede ambrol. Iya. Tapi beliau masya Allah, walaupun rumahnya dengan sederhana itu, ya, beliau itu nggak mau istilahnya mengerepotkan murid-muridnya. Ketika pernah kita belikan HP beliau, HP Android ya, itu nggak mau. Beliau maunya pakainya HP yang buat ganjel pintu itu saja. Nggak mau pakai HP yang Android. Ini dunia kata beliau. Saya nggak mau, fitnah saya. Itu cuman pakainya HP tulalit itu loh, yang pakai ganjel buat pintu itu, yang buat mata anjing. Nggak ada beliau HP Android, tapi nggak mau. Sudah kita belikan saya ini dan sebagainya, biar kita tawasul mudah saya dan sebagainya. Nggak mau beliau. Ya. Kemana-mana itu, bahkan sealim beliau. Ini bukti tawadhu'nya salah satu saya orang Sudan ini, Ahmad ini. Beliau itu sudah alim, tapi kalau ada masyayikh dari Saudi datang, masyayikh dari Kuwait datang, masyayikh dari mana datang ke Sudan, beliau duduknya paling depan sini bersama kita. Walaupun ilmunya sudah sekudang sudah ini, tapi kadang-kadang kita malu melihat beliau. Lihat beliau ilmu sudah segitu aja, kok mau duduk, ya? Kalau ada masyayikh datang itu, ada Syekh Hamid Akram Al-Bukhari, salah satu gurunya Syekh Ishaq juga. Itu datang ke Sudan, kita bermajlis, duduk bersama beliau. Beliau paling depan sini. Tawadhu'nya, ya, merasa bahwa ilmu beliau itu belum ada apa-apanya, masih selalu haus dengan ilmu. Ketika ada masjid ilmu manapun, beliau duduk paling depan, mendengarkan tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa gengsi dan sebagainya. Walaupun samping-samping beliau mungkin orang anak-anak muda, anak-anak yang ini nggak ada rasa malu. Ya. Bahkan beliau itu, ya, saking nggak mau merepotkan kita, kadang-kadang kita kan melihat beliau jualan buku di pinggir jalan, terpalnya itu sudah sobek-sobek, ya kan? Kita kasihan kadang-kadang muridnya, Syekh, kita belikan terpal, kasih ke beliau, beliau nggak mau, saking nggak mau beliau nerima itu. Beliau mengatakan, kamu itu tolib, kamu itu lebih butuh daripada saya. Sudah, ini buat kamu, nggak usah, saya nggak butuh dan sebagainya. Subhanallah. Bagaimana beliau itu zuhudnya, waroknya. Kadang-kadang sehari pun jualan itu nggak mesti laku. Tapi kadang-kadang kita ngasih uang itu, beliau mohon maaf, saya sedikit saya bantu. Itu kadang-kadang menolak beliau itu. Kalau nggak kita paksa benar menolak. Ya. Bagaimana sifat waroknya, zuhudnya, tawadhu'nya, subhanallah, yang saya jarang menemukan ini. Ya. Sekelas beliau yang syekh tapi mau jualan buku di pinggir jalan. Ya. Dengan ilmunya padahal layak beliau dikatakan sebagai al-hafidh itu ya. Layak, tapi masya Allah mau duduk di pinggir jalan sambil kita belajar sama beliau, baca dan sebagainya. Ya. Bahkan kalau kita berkunjung ke rumah beliau itu, beliau memasakkan apa yang beliau bisa kadang-kadang, subhanallah. Ya. Ini bukti bahwa walaupun sekelas beliau sudah tua,
tapi mau menuntut ilmu, enggak sombong, rendah hati, waro, zuhud, ya. Ini potret salah satu ulama kami yang pernah kami temui di Sudan. Ya, salah satu saja. Ada lagi beberapa ulama kami yang masya Allah, ya, yang zuhud juga, ya, waro, dan tidak pernah puas dengan ilmu, selalu tawadhu. Itulah hakikatnya, ya. Seseorang itu ketika dia mendapat ilmu, semakin dia merunduk, semakin dia tawadhu, bukan dia semakin naik dan sebagainya. Hakikatnya, ya. Maka kita jangan sampai bermalas-malasan untuk menuntut ilmu. Nikmat sekali saya bilang kan, dibandingkan keadaan kita di Sudan. Saya itu menuntut ilmu di Sudan kadang-kadang jangankan AC ini ada 4 ya. Kadang-kadang masjid itu nggak ada kipas anginnya, ya. Kadang-kadang karpetnya itu bekas ya, kotor dan sebagainya itu, ya, nggak ada. Ini sudah kenikmatan sekali ini. Kadang-kadang kita ya duduk 1 jam itu ya keringat gitu ya, sudah biasa, ya. Duduk berapa jam itu sudah biasa. Panas, kemudian ini sudah kita rasakan. Tapi kalau di Indonesia ini subhanallah, insya Allah majelis ilmu itu sangat nikmat sekali. Selalu di masjid, selalu ada AC-nya, ya kan? Ada kipas anginnya. Ya kadang-kadang bermajelis ilmu juga ada sedikit makanannya, sedikit ininya. Subhanallah, nikmat sekali dan nikmat. Ya, maka nikmat ini harus kita jaga semuanya, karena kita juga dalam keadaan nikmat aman, nikmat tentram, ya kan? Kalau kita seandainya bayangkan kita di Palestina, nggak bisa kita melaksanakan majelis ilmu seperti ini, ya kan? Kita di Syria nggak bisa melaksanakan majelis seperti ini, ya kan? Mau majelis ilmu gimana? Samping kanan jeder, samping kiri jeder, gimana? Ya kan? Maka selama kita masih diberikan nikmat nyaman ini, nikmat damai ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan, selama itu pula kita menggunakan jasad kita, menggunakan tubuh kita untuk mendekat kepada Allah SWT dengan wasilah apa? Thalabul ilmi. Semampu kita. Ayo kita dekatkan anak-anak kita ke masjid. Ayo kita dekatkan saudara-saudara kita ke masjid, ke majelis ilmu. Ya, ke halaqatul ilm. Ke taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Karena kita nggak tahu kapan Allah menjemput kita, kapan Allah akan wafatan kita. Ya. Kalau kita subhanallah pulang dari sini Allah cabut, itu insya Allah wafatnya husnul khatimah. Karena kita wafatnya dalam keadaan pulang dari menuntut ilmu. Ya kan? Nah kalau kita pulang dari maksiat, dari masuk mana dan sebagainya, kok Allah wafatkan, waliyadzubillah, bisa jadi seul khatimah. Ya, maka 4 kisah tadi dalam Al-Quran tadi semoga menjadikan kita semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas ini, semangat untuk bermajlis ilmu, mendatangi majlis-majlis ilmu. Dengan itu kita mendapat hidayah dan kita bisa mengamalkan sunnah hingga Allah wafatan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kajian pagi hari ini. Insyaallah saya cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita ambil faedahnya pagi hari ini bisa menambah semangat kita dalam beramal, semangat kita dalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus juga semangat lagi dalam menuntut ilmu, semangat dalam belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala sangat luas ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.